Oke, selamat malam semuanya ya. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Etika Profesi Akuntan. Ya. Saya barusan ada kirim bahan ya untuk hari ini ya. Jadi itu ada kasus ya. Jadi kemarin kita sudah belajar beberapa konsep termasuk model pengambilan keputusan, kemudian belajar bagaimana menghadapi eh, dilema etis ya, termasuk bagaimana kita mampu menyuarakan dan bisa menangkis keberatan atau ketidaksetujuan atas tindakan etis ya. Nah, di dalam kasus pada hari ini kita coba mendalami lebih lanjut ya. Kalau kita berhadapan dengan situasi dilema etis ya. Jadi saya sudah sharing di Google Classroom ya, eh, bahan kita hari ini bahwa ada eh, Anda bisa lihat di sana ya yang ini ya. Saya sudah sharing ya, ada kasus pengambilan keputusan etis terintegrasi ya. Ada deskripsi kasusnya di situ ya. Setelah pemaparan hari ini, Anda diminta membuat semacam jawaban atau essay atas pertanyaan yang diminta dari diskusi itu, ya. Jadi saya tidak meminta Anda belajar mempersiapkan, tapi setelah diskusi atau pemaparan hari ini Anda diminta menjawabnya, ya. Jadi jawaban sudah tersedia, tinggal Anda rangkumkan saja, ya. Itu yang saya minta untuk Anda mempelajari setelah diskusi pada hari ini, ya. Oke, baik. Eh, di dalam kasus itu, ya, Anda bisa lihat ini ada kasus PT Ace Manufacturing Indonesia, ya. Ini ada kasus yang mirip sebenarnya seperti kasus diceritakan teman kita kemarin ya, siapa namanya Pak? Kasusnya hampir mirip dengan beliau, Abisar kalau nggak salah ya, yang bekerja di hotel itu ya. Kasusnya kurang lebih itu kebetulan ya. Cuman dalam hal ini berbeda sedikit ya. Eh, Bagaimana seseorang bila menghadapi situasi dilema etis, terutama setelah orang lain, baik itu atasan atau teman sekerja atau pihak lain melakukan tindakan tidak beretika. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau misalnya orang itu meminta Anda juga terlibat dalam tindakan beretika itu. Ya. Di sini ada kasus seperti itu. Ya. Ya, bagian satu itu kondisi bagaimana terjadinya. Ya. Ya ini berkaitan dengan tindakan beretika yaitu terjadinya kecurangan atau fraud. Ya. Di kasus ini diuraikan bagaimana skema fraudnya itu. Terus Anda diminta melalui bagian satu ini untuk menerapkan model pengambilan keputusan etis yang sudah kita pelajari. Ya. Ada 4 langkah kalau menurut model keputusan etis itu, tolong itu dijabarkan. Apa langkah yang harus kita ambil menghadapi situasi ini? Ya. Pertama sensitivitas etis, kemudian pertimbangan etika, kemudian niat etis, dan terakhir tindakan etis atau perilaku etis. Ya, dan bagaimana secara rinci dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah ya sebelum dia mengambil tindakan. Ya. Jadi asumsinya adalah seseorang itu menghadapi dilema etis itu berpikir masuk-masuk, ya. Bagaimana langkahnya, dia harus pelan-pelan menjabarkannya melalui 4 langkah tersebut. Itu yang diminta dari model pengambilan keputusan terintegrasi itu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di bagian keduanya. Sekarang kalau misalnya yang bersangkutan itu berhadapan dengan si pelakunya itu, ya, bagaimana sekarang tanggapan kita? Ya, nah, ini diminta Anda menerapkan metodologi yang sudah kita pelajari, giving voice to value, GVV, giving voice to value. Ya, itu adalah bagaimana kita berani bertindak dengan menyuarakan ketidaksetujuan kita atas tindakan beretika tersebut. Ya. Dan itu adalah langkah-langkahnya. Ya, pertama kita menyiapkan atau antisipasi apa argumen sebagai alasan atau rasionalisasi dari orang yang melakukan itu. Ya. Kemudian diminta juga Anda mempertimbangkan apa kira-kira pihak-pihak yang punya terlibat yang mungkin dipertaruhkan oleh masalah ini. Ya. Kemudian kita coba mengidentifikasi dan memikirkan apa saja faktor yang memampukan atau enabler ya, atau pengaruh yang dapat kita gunakan. Ya. Kemarin waktu kita refleksi diri, kita kan diminta untuk merefleksikan apa faktor kita yang membuat kita berani dan apa yang tidak. Nah, dalam kasus ini kita coba gitu juga, yang mengidentifikasikan apa yang membuat kita berani untuk menyuarakan dan apa yang tidak. Ya. Kemudian terakhir, apa tanggapan yang paling kuat setelah Anda pikirkan yang cukup persuasif sehingga berani menanggapi argumen yang keberatan dari pihak lain tersebut, terutama dari pelakunya. Itu coba dijabarkan melalui kasus ini ya. Sambil ini Anda bisa baca dari kasus itu ya. Dan saya akan langsung saja ya memaparkan, mendiskusikan seperti apa langkah seharusnya yang kita lakukan ya.
Nanti di pertemuan mendatang ya, baik masih sama saya di ini maupun nanti sama Pak Saiful akan banyak diskusi. Dan mudah-mudahan contoh seperti ini akan eh, menjadi contoh bagaimana Anda menjawab kasus-kasus dalam diskusi tersebut ya, terutama menerapkan model pengambilan keputusan etis terintegrasi yang melalui kasus contoh yang saya berikan ini ya. Oke. Nah, sekarang supaya mudahnya saya apa paparkan ya, gimana kalau kita menghadapi kasus seperti ini. Ya. Kita refresh dulu ya. Kemarin waktu kita belajar tentang model pengambilan keputusan terintegrasi itu ada 4 langkah yang paling tidak kita ambil ya sebelum kita mengambil keputusan etis. Pertama itu kita harus sensitif dulu terhadap masalah etika ini. Kalau seseorang tidak sensitif, dia tidak menganggap ini masalah. Ya, kita sebagai seorang profesional harus sensitif karena kita sudah belajar kode etik dan sebagainya. Ya, kita harus sensitif. Ya, apalagi kita orang profesional sudah tahu yang baik seperti apa, yang benar yang seperti apa, ya kan? Apalagi profesi seperti akuntansi itu ada standarnya. Ini yang harus yang dilakukan seperti ini. Standar itu adalah sesuatu yang menjadi patokan yang harus dilaksanakan dalam praktek atau etika. Kalau sampai tidak seperti itu, berarti itu melanggar. Dan kita tidak etis kalau tidak menerapkan standar yang seharusnya. Jadi itu harus diketahui terlebih dahulu, mengidentifikasi isu-isu etis dan profesional berkaitan dengan dilema etis yang kita hadapi. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan pertimbangan etis. Jadi mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi, masalah etika yang kita hadapi, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan alternatifnya apa. Ya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tindakan seperti itu? Ya. Kita mencoba mempertimbangkan ini melihat ya, bukan bukan hanya satu apa yang kita bisa lakukan banyak, ya ada alternatifnya macam-macam. Ya. Ada berbagai macam kemungkinan kita coba pikirkan. Ya. Selain tidak melakukan apapun, ya tidak melakukan apapun itu juga salah satu bentuk alternatif, cuman itu tidak disarankan. Ya. Ada langkah-langkah yang kita ambil, coba kita pertimbangkan. Kemudian kita coba renungkan lebih jauh situasi kita ini. Apa saja intensitas yang kita hadapi. Mungkin situasinya sangat intens, ya, sangat gawat, ya. Perlu ada pemikirannya matang, ya. Terutama sekali memikirkan bagaimana konsekuensinya dari tindakan kita. Masing-masing alternatif yang sudah dipikirkan di tahap sebelumnya, coba sekarang kita timbang-timbang bagaimana konsekuensinya. Ya, konsekuensi itu dampaknya, bagi kita maupun bagi orang lain atau bagi organisasi, ya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kejadian tersebut, terutama yang mereka terdampak, ya, apa konsekuensinya, ya. Kita sendiri juga, apakah itu membuat kita jadi lebih baik, ya? Apakah itu menguatkan identitas diri kita sebagai seorang yang baik, ya? Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi merenungkan intensitas moral dari situasi dan kebajikan yang memungkinkan terjadinya tindakan etis. Terakhir, kita mengambil tindakan, ya. Mengambil tindakan berarti berperilaku secara etis. Nah, itu memutuskan tindakan yang konsisten dengan kewajiban profesional seseorang, ya, itu kita ambil setelah kita berpikir masak-masak dari situ, ya. Jadi ini langkah yang ini yang kita jabarkan. Nah, ini kita coba terapkan di kasus ini, ya, di kasus Ace Manufacturing ini, ya. Nah, dari kasus itu lebih mudahnya gini, saya buat diagram saja ya dari kasus tersebut, ya. Jadi di kasus tersebut ada kondisi di mana tokohnya ini namanya Kevin, ya. Kevin Caraka, dia baru direkrut menjadi seorang akuntan di satu perusahaan kecil saja ya, tapi sedang berkembang ya. Ace Manufacturing sedang berkembang dan dimiliki oleh 3 orang ya. Pemiliknya ada 3 orang ya. Pak Jayadi Yunan ini, kemudian Pak Johan Darmawan dan Ibu Susan Wijaya. Ada 3 orang dan masing-masing dibagi rata, berarti sepertiganya mereka memegang saham perusahaan ini. Ya. Nah, Pak Jayadi ini bertugas mengelola bisnis dan juga berkaitan dengan keuangan, ya, termasuk laporan keuangannya. Sedangkan 2 rekannya yang lain itu lebih konsentrasi ke eh, penjualan dan pemasaran. Ya. Dan si Pak Jayadi ini eh, merasa perlu merekrut anaknya sendiri, ya. Jadi si anaknya Pak Jayadi namanya Tommy Welly ini, dia diberi tugas, dia sebenarnya anak baru juga ya, nggak punya banyak pengalaman ya. Dia diberi tugas untuk bertanggung jawab untuk penggajian, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek, merekonsiliasi arus kas, akun kas busku besar dengan saldo rekening koran di bank. Ya. Jadi lumayan banyak tugas dia ini. Nah, karena merasa banyak, dia akhirnya mempekerjakan orang khusus membantu dalam
pembukuan atau akuntansinya. Dulu sudah punya ada orang, cuman orang itu berhenti, diambil orang baru namanya Kevin ini. Ya, dia khusus menangani akuntansinya, si Tommy Welly khusus menangani finance-nya. Ya, tapi si Kevin ini di bawah atau bawahan dari si Tommy Tommy tersebut. Ya, nah ini kasus seperti itu. Nah kasusnya ya pada suatu ketika si Tommy ini tidak masuk kerja karena dia sakit, ya, dan dia perlu dioperasi. Berarti dia nggak masuk kantor, ya. Akhirnya si Kevin dititipkan tapi diberi kerjakan saja, tapi nanti pekerjaan-pekerjaan saya nanti setelah saya sudah masuk kantor baru saya kerjakan. Tinggalkan saja, kesampingkan saja tugas-tugas saya. Yang penting kerjakan tugas seperti biasa, ya. Itu pesan dari dia begitu dia masuk rumah sakit, ya. Nah kemudian ya dia diagram ini, ya, saya coba sederhanakan seperti diagram ini, ya. Eh, Saat itu, ya, eh, si Kevin ini secara tidak sengaja menemukan suatu keanehan. Ya. Eh, jadi dia waktu itu menangani eh, pembayaran eh, kepada vendor, ya. Vendornya itu ngirim tagihan, gitu. Padahal dia merasa sudah membayar. Jadi ya sudah kita cek saja ke rekening koran, ya. Dia merasa perlu mengecek apakah vendor tadi sudah dibayar belum. Itu dia pakai rekening koran itu buat membuktikan ke vendor atau pemasok tadi bahwa kami sudah bayar tagihannya. Kenapa kok kami ditagih lagi gitu kan? Nah, dia terpaksa dia buka rekening koran. Padahal sudah dipesankan sama si Tommy, tolong rekening koran itu nggak usah dibuka-buka, biar aja nanti saya mengerjakan rekonsiliasinya katanya. Nah, secara nggak sengaja begitu melihat-lihat itu, ya, terus menggunakan rekening koran buat meyakinkan si vendor tadi itu bahwa dia sudah bayar, ya. Oke, masalah itu selesai. Dia mampu menghindari terjadinya double double payment, ya, dari tagihan tadi itu. Akhirnya nggak jadi dibayar karena sudah ada pembukuannya bahwa ini memang dibayar. Dibuktikan dari rekening koran di bank, ya. Nah, begitu dia melihat-lihat ke rekening koran kok ada ini, ya, ada keanehan, ya. Dia coba cek, ya, walaupun sebenarnya nggak boleh dia melakukan itu, cuman di penasaran saja waktu itu. Kok ada pembayaran 20 juta, ya, di rekening bulan Maret ini, ya, 20 juta, eh, dan ada 5 kali, ya. Jadi 5 kali pembayaran sebesar 20 juta ke rekeningnya si Tommy tadi. Nggak ada apa ini, ya, kok aneh, kok pembayarannya ke Tommy, ya. Kalau pembayaran itu kan kita bayar cek ke vendor, ya, ke orang lain lah. Ini kok ke orang dalam sendiri. Ada apa ini? Nah, itu dia penasaran. Setelah dia lihat itu ada 20 juta atau kali 5 ada 100 juta berarti kan. Dicek lagi. Jadi dicatat sebagai apa nih? Ya, dicatat di pembukuan dia. Oh, ada ke berbagai akun, ya. Ada yang ke persediaan, ke biaya kantor, ke perjalanan, biaya perjalanan dan hiburan dan sebagainya masukkan ke situ. Tapi begitu dicek jurnalnya, tidak ada bukti pendukungnya. Loh, pembayaran apa ini? Nah, bingung dia kan. Eh, Kalau setelah itu dia coba lagi bulan sebelumnya, ya, bulan Februari, bulan Januari, ternyata ada juga. Berarti sudah berlangsung 3 bulan seperti ini, masing-masing 100 juta, berarti kali 3 300 juta. Lah apa duit ini masuk ke kantong si Tommy katanya. Kan gitu dia bingung nih kan. Sementara perusahaan eh, berencana melakukan peminjaman kredit ke bank, ya. Direncanakan 10 miliar. Ya. Lah kalau uangnya seperti ini lari ke kantong pribadi lah bahaya, kita sehabis uang perusahaan kan, sementara kita mau berutang ke bank, ya. Dan dia sebagai akuntan juga prihatin, berarti ada sesuatu yang nggak benar ini, ya, pencatatan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi ada pemalsuan atau manipulasi data dan juga laporan keuangan menjadi menyesatkan karena mengandung salah saji, ya. Kalau memang itu masuk ke rekening pribadinya si Tommy tadi, itu jelas penggelapan. Ini salah satu bentuk fraud,
ya. Kemarin kita sudah belajar fraud, ya. Ada tiga macam fraud atau kecurangan. Pertama, penyalahgunaan aset atau misappropriation, termasuk penggelapan ini salah satu bentuk penyalahgunaan. Ya. Seharusnya digunakan untuk perusahaan, digunakan untuk pribadi. Ya. Kemudian kedua adalah korupsi. Korupsi itu penggunaan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, ya, kekuasaan di perusahaan maupun di organisasi. Ketiga adalah eh, fraud atau kecurangan di laporan keuangannya. Laporan keuangannya diutak-utik sehingga dimanipulasi sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Ya. Itu tiga bentuk. Ya. Nah, ini bentuk salah satu kategori pertama yaitu penyalahgunaan aset. Ya. Kalau memang terjadi, ya, karena si Tommy ini sakit, dia tidak bisa tidak bisa ditanyai juga, ya makanya dia bingung ini apa yang seharusnya dia bisa lakukan, ya, oleh si Kevin ini, ya. Apa yang harus dia lakukan, ya, terhadap kondisi seperti ini. Itu yang ditanyakan di bagian pertama pada kasus kita tadi, ya, di bagian pertama tadi, ya, mengenai kasus ini, ya. Jadi kita diminta, ya, menerapkan tadi model pengambilan keputusan integrasi dalam 4 langkah tadi itu. Ya, ini yang diminta seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh si Kevin menghadapi situasi ini? Nah, berarti 4 langkah harus kita terapkan, ya. Tadi sensitivitas etis, pertimbangan etis, niat etis, dan perilaku etis. Nah, coba yang pertama. Langkah pertama adalah identifikasi isu-isu etis. Pertama, secara akuntansi, apakah ini masalah? Ya. Jadi menurut standar akuntansi, tadi saya jabarkan bahwa akuntan itu harus tahu standar akuntansi seperti apa. Ya. Dia bekerja dimanapun, baik akuntan internal perusahaan, akuntan publik, akuntan internal, audit internal, atau pemeriksa yang berhubungan sama akuntansi, semua harus sadar standar akuntansi. Ya. Nah, menurut pemikiran Kevin, ya, maka ini merupakan indikasi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Ya. Selain penggelapan, ini juga membuat laporan keuangan jadi mengalami kecurangan juga. Ya, akun biaya seharusnya eh, dipakai untuk keperluan pribadi, tapi dibebankan ke berbagai macam biaya, ya, yang tidak seharusnya. Di sisi lain, laporan keuangan jadi tidak menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi secara wajar, karena tadi itu ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak terjadi, tapi diambil oleh pemiliknya. Ya. Terus kemungkinan secara perpajakan juga salah, ya, karena penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Ya. Karena tadi itu seharusnya itu tidak boleh dianggap sebagai biaya, ya. Jadi laba kena pajak yang dilaporkan sebagai bagian dari SPT juga tidak tepat atau mengalami salah saji juga. Nah, ini kan ada indikasi seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita pikir, ini berarti masalah penting ini, ya. Ada terjadi kecurangan. Ya. Nah, si Kevin sudah sadar ini eh, perlu warning, ya. Ini red flag sifatnya, ya. Tidak boleh dibiarkan. Tapi dia berpikir, ya, siapa yang akan terlibat dalam hal ini? Ya, si pemangku kepentingannya, ya. Siapa saja yang mungkin terlibat, ya. Eh, yang pasti pemilik perusahaan ya jelas terdampak karena uang perusahaan yang diambil ini, ya. Termasuk si Pak Jayadi sekalipun itu bapaknya si Kevin itu juga terdampak, ya. 3 orang tadi itu terdampak karena uang perusahaan mereka itu disalahgunakan atau diambil oleh si Tommy ini, ya. Yang kedua, pelakunya si Tommy ini juga terdampak, ya. Posisi dia, akankah dia dipercaya sebagai manajer di situ? Kalau dia berkelakuan seperti itu, akankah bisa dipercaya? Ya kan? Kemudian si Kevin sendiri juga posisinya dia mengetahui, ya, dan dia berprofesi sebagai seorang akuntan. Dia dituntut menurut profesinya menerapkan kode etik akuntan. Nah, nah, dia juga harus diminta dipertanggungjawabkan. Kenapa kalau kasus seperti ini Anda tidak boleh diam? Ingat, Anda tidak boleh diam. Kalau Anda diam, Anda juga terlibat. Kemudian pihak-pihak luar, ya, pihak pajak jelas terdampak. Tadi kemungkinan pajak yang dibayarkan di tahun itu jadi lebih rendah. Kemudian bank yang mau didekati untuk pinjam-pinjaman mungkin terdampak juga kalau laporan keuangan yang sudah dimanipulasi ini disajikan ke mereka jelas itu menyesatkan. Nah, itu, ya. Jadi
Perlunya kita mempertimbangkan pihak-pihak lain itu melihat seberapa besar intensitasnya itu, ya, intensitasnya. Kalau ternyata yang terdampak itu hanya sedikit saja, ya, kita bisa melihat intensitasnya agak kurang, walaupun kita tidak boleh juga berdiam diri. Tapi intensitas semakin tinggi, kita harus semakin berhati-hati. Maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian standar profesional sendiri, menurut kode etik seperti apa? Ya, Eh, ada 5 prinsip kode etik dalam akuntansi. Yang pertama, eh, integritas. Ya, dia harus berintegritas, bersikap jujur. Ya. Kemudian objektif, melakukan pertimbangan berdasarkan fakta. Ya. Kemudian cermat secara profesional. Ya, dua lagi ada, cuman ini nggak relevan dalam hal ini, yaitu menjaga kerahasiaan dan bertindak profesional. Ya. Cuma 3 prinsip ini yang ada relevansinya di sini. Ya. Objektivitas berarti Kevin tidak boleh membiarkan dia bias karena dia berposisi sebagai bawahan, sehingga dia tidak bisa melakukan tindakan yang objektif. Secara objektif, terlepas dari posisinya sebagai bawahan dalam perusahaan, dia harus objektif. Ini adalah kecurangan. Kita harus melakukan sesuatu, do something. Ya. Kemudian integritas, dia harus jujur juga, jangan tunduk saja nanti kalau atasannya melarang dia, jangan tunduk saja kepada atasannya itu. Ya, kemarin sudah kita ini kan, kalau bawah atasan melakukan sesuatu yang tidak benar, bawahan boleh tidak mematuhinya. Ya, karena itu menyangkut etika. Ya. Kemudian kecermatan profesional. Seorang akuntan harus cermat. Kalau memang kondisinya seperti itu, dia harus secara cermat memeriksanya dan mempertimbangkannya. Dan dia harus menerapkan apa yang dinamakan skeptisisme profesional. Ya. Dia sudah betul pada saat menemukan kasus ini, ya, dia langsung bertindak dengan mencari kenapa ini terjadi. Ya. Sikap penasarannya itu tidak perlu disalahkan. Itu memang sudah sikap seorang akuntan, yaitu skeptis, ya. Tidak mudah percaya dan selalu mempertanyakan. Ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, coba kita cari-cari gitu kan. Sekarang kan usil ya, cuman memang kita harus secara profesional dan cermat, ya. Apalagi bertugas sebagai pemeriksa atau auditor, kita harus cermat, ya. Yaitu tekun dan bersikeras untuk melihat apa bukti pendukung transaksi yang dia catat itu. Kalau nggak ada buktinya, nggak ada dasarnya, kita nggak boleh mencatat itu sebagai biaya, misalnya. Itu cermat, ya. Tapi kalau membiarkan saja seperti itu, biarin aja, ya itu nggak cermat, itu nggak profesional, ya. Bahkan nggak etis, kan itu melanggar kode etik. Ya. Nah itu dia merasa terusik kalau itu dibiarkan begitu saja, padahal itu nggak tepat. Nah itu sikap seorang profesional yang baik, cermat secara profesional. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir masalah ini cukup krusial, ya. Eh, Secara etis dia harus sensitif bahwa ini memang melanggar etika, melanggar kode etik juga, terdampak serius juga. Nah ini sudah merupakan titik awal bahwa kita perlu menindaklanjuti masalah ini dan tidak membiarkannya begitu saja. Kemudian langkah kedua itu adalah eh, mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan alternatifnya apa. Jadi dengan kata lain kita mempertimbangkan secara etis, ya, apa yang dapat kita lakukan dalam hal ini. Ya. Coba kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum sampai ke sana kita harus lihat dulu, ya, apakah hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang melanggar tadi ada berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Ya. Jelas kalau tadi standar akuntansi tampaknya dilanggar, ya kan? Laporan keuangan juga mengandung kecurangan dan salah saji. Kewajiban hukum mungkin ada, karena itu sudah terkait hukum pidana, melakukan pencurian, ya. Mengambil uang itu sama aja melakukan pencurian yang bukan hak dia, mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Itu karena dia walaupun anaknya si pemilik, tapi dia adalah karyawan di situ. Yang pemiliknya kan bapaknya, ya, dan 2 rekannya, ya. Karena dia mengambil tanpa izin, ya namanya mencuri. Itu salah satu pelanggaran hukum, ya. Kemudian pembayaran pajak juga akan salah, keliru karena kurang bayar, karena tadi itu ada biaya yang dikurangkan, padahal sebenarnya bukan biaya, ya. Nah itu kita harus sadar ini masalah hukum nih. Kita bisa laporkan karena dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Nah, karena seperti itu, coba kita langkah selanjutnya dalam hal ini kita coba tinjau apa saja alternatif yang dapat kita lakukan. Ya, alternatifnya.
Pertama ya, do nothing, ya tidak melakukan apapun. Ya. Sudah, kita tutup mata saja dalam hal ini. Ya. Kita tidak melakukan apapun, ya Kevin tidak melakukan apapun, diam saja seperti yang diperintahkan atasannya si Tommy tadi itu. Ya. Walaupun dia tahu, dia tutup mata, begitu nanti si Tommy masuk kerja, ya dia pura-pura nggak tahu saja. Ya. Tapi apakah itu etis? Ya. Yang seperti saya katakan kemarin-kemarin, kalau kita tidak melakukan apapun, kita dianggap terlibat. Ya. Kalau ternyata mungkin masalah ini diangkat, ya, misal ya, dia dituntut secara hukum, ya, jelas si Kevin adalah saksinya. Ya. Dia saksi karena tahu kejadiannya. Kenapa Anda diam saja? Kalau Anda diam saja, Anda ikut terlibat. Nah, Anda juga tidak etis karena Anda melanggar kode etik karena tidak melakukan apa yang seharusnya, yaitu berintegritas dan cermat dalam hal ini, ya. Dan juga ada pihak-pihak yang dirugikan karena tindakan ini, ya. Kevin akan melanggar tanggung jawab etisnya berdasarkan kode etik profesional akuntan. Jadi tidak bisa. Ini alternatif ini bukan merupakan opsi yang bisa diterima, not acceptable. Ya. Nah, alternatif lain apa jadinya? Alternatif lain ya coba kita menghadapi si Tommy tadi itu dan minta penjelasan, ya, dengan cara baik-baik, ya. Itu tingkat pertama, ya. Ya tergantung dia menjawab apa, ya. Dia bisa minta penjelasan eh, setelah dia memaparkan seperti ini kejadiannya, Anda mengambil uang perusahaan, harusnya kan jangan seperti itu. Paling tidak yang diambil tadi harus dikembalikan. Ya, membayar kembali jumlah tersebut jika setuju untuk melakukannya. Ya, jadi kita mengkonfrontir kalau ternyata dia mengaku, oke, maaf, dia melakukan, ya kembalikan uang perusahaan itu, ya jangan dibawa gitu. Atau kalau dia nggak mau, ya mencoba menyampaikan masalah itu kepada pemiliknya tiga orang tadi itu, terlepas dari apapun yang dikatakan Tommy tadi. It- Ya tadi menanyakan langsung ke Tommy-nya, ya, si pelakunya. Alternatif lain kita tidak menanyakan ke Tommy, tapi langsung melaporkannya ke pemilik, ya, ke pemilik, ke bapaknya dulu dah, ya. Ada nggak setuju? Jangan ke bapaknya Pak, katanya. "Eh, ya perlu karena bapaknya ini kan yang bertanggung jawab kenapa dia menunjuk si Tommy ini jadi manajer di situ, ya kan. Itu alternatif kedua, tanpa harus berhadapan dengan Tommy, laporkan saja ke bapaknya si Pak Jayadi ini, ya. Biarlah ya Tommy yang mengurusnya, biar dia mungkin yang mengurus bagaimana mengembalikan uang itu ke perusahaan dan menyelesaikan masalah itu di antara mereka, ya anggap saja di bawah karpet mereka selesaikan, biar dia memarahi anaknya, ya biar dia yang ngurus, ya. Jadi kita melemparkan penyelesaian ini ke bapaknya tadi itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, kita bisa melaporkannya ke pemilik yang lain selain Pak Jayadi, ya. Karena si pemilik ini nggak tahu apa-apa, ya. Dia mengerjakan tugas mereka saja, nggak tahu kalau uang mereka juga diambil sama si Tommy ini. Ya ada konsekuensinya, nanti si Kevin dianggap lancang, melangkahi atasannya, ya, si Tommy tadi itu, sehingga dia mungkin ada kemungkinan dipecat. Ya, tapi pemilik yang lain mungkin berterima kasih sama Kevin, terima kasih sudah ngasih tahu kami, ya. Sehingga masalah ini jadi tahu, ya. Kalau kamu dipecat, kami akan membantu Anda. Nggak boleh Anda diperlakukan semena-mena karena Anda sudah menjaga eh, hak-hak kami di dalam perusahaan. Berarti dia semacam pihak sepaham atau sekutu yang bisa Tommy Kevin ajak untuk membantu dia mengatasi masalah ini, ya. Nah, itu bisa yang kita ambil, ya kan, yang mana yang kita bisa lakukan ini. Nah, ini pikir-pikir bagaimana enaknya, ya kita hadapan langsung sama orangnya atau kita lapor saja, ya. Kita timbang-timbang seperti apa enaknya, ya. Dan juga kita coba meninjau apa teori yang berlaku, misalnya kita mengambil teori utilitarisme aturan, ya, bahwa eh, kalau utilitarian itu beranggapan bahwa sesuatu itu baik kalau itu menguntungkan semakin banyak orang.
Jelas kalau Tommy mengambil itu tidak tepat karena membuat pihak-pihak lain jadi dirugikan. Itu jelas tidak etis ya. Diambil satu orang tapi mengorbankan tiga orang ya. Tidak etis itu ya. Tapi kita juga anggap juga ada utilitarisme aturan, aturannya salah nih ya. Karena menurut akuntansi tidak boleh seperti itu ya. Menurut hukum juga tidak boleh seperti itu ya. Dan si pemilik perusahaan memiliki hak dan mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tommy tadi. Itu bisa kita pikirkan di tahap pertimbangan ini ya. Kemudian di eh, langkah ketiga, secara lebih dalam kita coba memikirkan, merenungkan apa kira-kira konsekuensinya dari masing-masing alternatif itu. Ya. Apakah kita ingin bertanggung jawab karena membuat Tommy bermasalah dengan ayahnya kalau kita lapor ke bapaknya? Atau mungkin kita dipecat kalau melapor ke pemilik lain? Tommy mungkin akan dituntut atas tindakannya. Ya. Buat perusahaan juga konsekuensinya mungkin berat, ya, karena membuat ya kekacauan di dalamnya, ya. Tapi kita harus yakin bahwa kita memang menyelamatkan perusahaan. Ya. Di sisi lain, kalau kita melakukan ini, kita menyelamatkan perusahaan. Bayangkan kalau duit perusahaan terus-menerus diambil seperti itu, ya, roda perusahaan akan macet, ya, karena uangnya kurang, ya diambil terus-terusan, ya cash flow jadi nggak lancar. Ya dalam bisnis itu kan ada cash flow, ya, itu harus berputar terus-menerus, ya, berputar terus-menerus. Kalau sampai macet, tidak bergerak, ya oleng, jatuh, gitu kan. Nah, kalau kalau uangnya diambil, uang itu adalah apa, tenaga yang menggerakkan tadi itu. Kalau sampai diambil, ya tenaganya jadi kurang, ya. Mirip seperti kita naik sepeda, tenaganya agak kurang, ya jatuh juga, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita dalam hal ini melakukan tindakan ini justru untuk menyelamatkan perusahaan, ya. Tapi juga kita melihat juga apakah tindakan kita ini akan menyebabkan kerugian yang tidak diperbaiki bagi orang. Satu-satunya yang dirugikan dari tindakan kita adalah si pelakunya, si Tommy tadi itu, ya. Sementara kita lihat kemungkinan jangka panjangnya seperti apa ini untuk perusahaan juga, ya. Kemudian di sisi lain, apakah kalau Tommy terus seperti ini kita biarkan saja atau kita laporkan ke bapak saja, kita dapat percaya sama dia? Dia sudah berlaku buruk dalam hal ini, ya. Dia punya reputasi buruk. Kalau kita membiarkannya saja seperti itu akan terulang lagi ke depan, ya. Dan juga kita jangan sampai ikut-ikut, ya, si Kevinnya sampai ikut-ikut terlibat di situ, ikut bantu menutupi justru. Nah, itu tambah parah lagi, ya kan? Dia sudah tahu itu salah, walaupun diminta sama atasannya tambah salah lagi, ya. Dan berarti di sisi lain, ya, intensitasnya ini krusial. Saya nggak boleh biarkan begitu saja. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya, kata Kevin. Saya harus menjaga integritas saya. Dan saya tidak boleh menyerahkan pertimbangan kepada Tommy walaupun saya atasan dia. Yang baik seperti apa dia tahu, ya kan? Dan juga dia pikir-pikir matang-matang perusahaan ini akan terganggu kalau seperti ini diurusnya. Ya. Mungkin Anda pernah dengar atau baca pengalaman perusahaan-perusahaan keluarga yang ambruk, ya. Ya gara-gara seperti ini biasanya, ya. Ada semacam salah urus, salah pegang dan sebagainya. Justru uang perusahaan dipakai untuk keperluan pribadi, akhirnya roda perusahaan ambruk. Ya, ini nggak sedikit, nggak satu dua kasus seperti ini, ya kan? Nah, kalau si bawahan tadi itu membiarkan seperti itu, ya jelas akan ambruk juga. Jadi justru profesional harus bertindak seperti itu. Ya, memang ada tantangan besar kalau kita bergerak dalam perusahaan kecil, ya perusahaan family business, perusahaan keluarga. Itu kadang-kadang kita tadi itu, ya hubungan keluarga tadi mau menyebabkan tindakan tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan karena merasa dia itu milik dia. Ya. Nah, tapi tetap kita memikirkan, wah nggak bisa begini terus, ya kan gitu. Ya. Nah, terakhir tindakan kita apa? Nah, kita coba memikirkan ulang apa yang harus kita ambil. Ya, jelas kita tidak boleh membiarkan begitu saja dan kita tetap bersikeras, ya. Kalau kita jadi Kevin ini tetap bersikeras agar langkah-langkah untuk memperbaiki secara akuntansi harus diambil, ya. Berani membela keyakinan kita bahwa kita harus menjaga integritas kita dan kita tetap, ya, tadi dari berbagai macam alternatif, mungkin alternatif yang kedua ini adalah cukup layak, ya. Kalau kita melaporkan begitu saja tanpa konfirmasi kurang tepat juga, ya kan. Jadi mungkin kita ambil tindakannya adalah mencoba memberikan kesempatan kepada Tommy untuk menjelaskan mengapa dia seperti itu, ya.
Kalau dia ternyata menolak untuk atau menyangkal atau mengelak dari eh, apa tindakan yang kita curigai tadi, maka ya kita dekati pemilik lain untuk diberitahu masalahnya seperti itu. Itu mungkin tuh alternatif yang dapat kita lakukan yang secara etis dapat dibenarkan. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi bersiap untuk mendekati pemilik lain jika penjelasan dan tindakan yang dimaksudkan tidak memuaskan dari si Tommy itu. Ya. Nah itu ya kira-kira contoh bagaimana kita menerapkan ya eh, 4 langkah dalam pengambilan keputusan etis terintegrasi. Ya, jadi proses pengambilan keputusan itu dipikir-pikir matang-matang. Ya, tidak bisa sontak spontan begitu lakukan, enggak ya. Dipikir matang-matang karena ini ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi terburuknya kita mungkin dipecat, dianggap kita tidak patuh, ya subordinat, subordinasi istilahnya ya. Bawahan yang tidak patuh, bawahan yang melancang, ya. Bahkan justru dibalik kita memberikan fitnah dan sebagainya, dipecat dengan reputasi buruk. Kalau kita tidak hati-hati melakukannya, ya kan? Kalau secara cermat kita pikir ya untuk kebaikan perusahaan, kita coba cari enablernya atau lever, istilahnya pengungkitnya siapa yang kita bisa bantu untuk setuju dengan tindakan kita, kita coba hubungi dia, kita cari penguat yang berani kita, ini kan nanti eh, dengan sendirinya kita akan mengambil tindakan yang tepat dalam situasi dilema etis seperti itu. Ya, nah itu langkah yang berkaitan dengan bagian satu dari kasus kita tadi. Ya. Oke, sebelum saya lanjut di tahap bagian kedua, ada yang mungkin Anda coba nanyakan? Nah, di bagian dua itu, tadi saya terangkan, itu sekarang, oke, Tommy mengambil keputusan agar dia menghubungi si, si Kevin tadi menghubungi si pelakunya, si Tommy. Dia coba konfirmasi. Ya. Anggaplah Tommy akhirnya menghubungi Tommy, Kevin menghubungi Tommy dan menjadwalkan pertemuan jam 2 siang di rumah Tommy waktu dia sedang memulihkan diri dari sakitnya tadi. Dan dia menginformasikan bagaimana ini ya. Dan Tommy, Kevin menerangkan saja ya. Saya melihat ada pembayaran 100 juta ke rekening Anda ya ke rekeningmu setiap bulan selama 3 bulan pertama tahun ini. Terus terang saya tidak menemukan bukti pendukung atas jumlah itu. Boleh tahu nggak kenapa seperti itu? Nah, ya jelas ini kan seakan-akan menuduh ya. Marah dia ya. Sudah aku bilang jangan melihat-melihat rekening koran, tanya. Saya sudah tegaskan kamu jangan coba otak-otik ke rekening koran. Nanti saya kerjakan begitu saya masuk kerja. Kamu justru mengabaikan perintah saya, tidak menghormati posisi saya. Ingat, ini pekerjaan kamu dipertaruhkan di sini. Nah, dia ngancam, ya kan? Anda tidak melakukan apa yang saya minta, tidak menghormati. Nah, itu sudah siap, ya. Nah, Kevin terkejut jadinya, ya kan? Terus dia ragu-ragu. Terus dia bilang, saya sudah berupaya. Kemarin terus terang saya tidak maksud begitu. Saya mencoba eh, apa menghadapi vendor yang mencoba menagih. Saya menghemat 400 juta loh dari ini, katanya. Ternyata memang kita sudah bayar. Dia nagih ulang ke kita, ya. Si Tommy ini kesal, ya. Nanti sajalah begitu saya masuk kerja. Ya. Terus dia bilang jangan beritahu siapapun, ya, nggak boleh kamu kasih tahu. Ya. Anggaplah ini antara kita saja, nggak boleh orang lain tahu. Nah itu ternyata begitu tanggapan si Tommy begitu kita mengambil langkah melakukan konfirmasi langsung, menanyakan langsung. Nah sekarang apa yang kita lakukan dalam hal ini? Ya. Kalau dia sudah menanggapi seperti itu, apa yang kita lakukan? Dia mungkin punya banyak alasan nanti begitu dia masuk kantor, ya. Waktu kita membicarakan lagi, dia punya banyak alasan yang mungkin bisa mematahkan argumen-argumen kita, uh, bisa mematahkan tindakan kita secara etis. Nah, itu harus kita perhitungkan. Ya. Nah, bagaimana harus kita lakukan dalam hal ini? Ya. Eh, Secara ringkas ya, kita menerapkan apa yang dinamakan GVV, ya, Giving Voice to Value. Ada 4 langkah. Ya. Pertama, kita harus antisipasi apa saja argumen atau alasan dari si pelaku itu. Ya. Apa argumen utamanya ingin kita antisipasi untuk kita bantah, kita tangkis gitu ya.
yaitu apa saja alasan atau rasionalisasi yang perlu kita bahas. Kevin diminta untuk mengesampingkan laporan bank dan tidak melakukan rekonsiliasi. Dia dianggap dia apa tidak melakukan yang diminta sama atasannya. Ya. Oke, kita bisa memperhitungkan macam-macam yang mungkin menjadi alasan bagi Tommy. Pertama, mungkin dia bisa menjelaskan bahwa perusahaan ini perusahaan pribadi kok, yang punya ayah saya, nggak ada yang dirugikan. Kalau saya ambil tuh milik saya sendiri, nggak usah kamu ribut. Ya. Perusahaan ini perusahaan keluarga kami. Ya. Anda kan bawahan saja, nggak usah ditanyakan itu. Jadi yang menganggap itu ya itu urusan dia, bawahannya nggak usah ikut campur. Ya. Itu alasannya, ya. Kemudian dia bisa juga menganggap bahwa penggunaan itu sudah biasa. Untuk keperluan pribadi boleh kok ngambil di perusahaan ini. Toh ini milik kami sendiri. Kami bisa ambil sendiri untuk keperluan kami. Ya. Perusahaan ini bukan perusahaan yang dimiliki publik, ini perusahaan kami. Ibaratnya dia mengaku dari itu dia bagian dari situ, padahal secara hukum kan itu punya ayahnya. Ya. Jadi dia menganggap ini adalah praktek yang sudah kebiasaan atau standar yang biasa dilakukan di situ. Ya. Kamu nggak usah ribut-ribut tuh, kami saja yang ngurus. Ya, udah biasa kami lakukan di sini. Ya, nggak usah kamu urusi itu, urusi laporan keuangan saja. Atau mungkin alternatif lain si Tommy berusaha menarik simpati dengan menganggap dia memang perlu uang, butuh uang. Karena dia dalam kondisi sakit, dia perlu banyak biaya untuk biaya operasinya. Ya, saya perlu banyak uang. Mohon maaf, saya harus ambil uang perusahaan. Ya, operasinya kemarin nggak murah, ratusan juta. Jadi dianggap keperluan pribadi dia. Kemudian dia bisa juga berargumen bahwa alah jumlah itu nggak banyak. 300 juta bisa kok. Ini. Nggak banyak juga itu, nggak usah ribut-ribut lah. Jadi secara materiality itu dianggap dia itu tidak signifikan. Ya. Jadi nggak usah diributkan masalah ini. Ya, ini jumlah yang kecil saja. Atau dia punya alasan atau rasionalisasi dia punya banyak kebutuhan dan dia merasa gaji dia itu sedikit, nggak cukup. Saya nggak diberi kompensasi yang memadai di sini. Ya. Nggak apa-apa, saya ambil juga. Ya. Nah, itu jadi membenarkan tindakan dia, dia menganggap dia seharusnya dapat lebih dari perusahaan ini, cuman gaji yang dia terima terlalu sedikit. Ya. Kemudian dia bisa juga menganggap ini insiden yang terpisah. Ya, udah ini sekali ini aja, nggak usah diributkan, nggak ada hubungan sama yang lain ini, biar ini ada sedikit hilap ya istilahnya, ini nggak ada hubungan sama yang lain. Ya, udah biarkan saja, ini nggak akan terjadi lagi kok. Jadi menganggap ini sesuatu yang satu kali dan tidak akan terjadi lagi. Atau mungkin si Tommy tadi menekan si Kevin tetap diam. Udah kak, ayah saya sudah tahu kok, saya sudah kasih tahu ayah saya perlu narik uang ini. Ya. Ayah saya sudah tahu. Ya. Beliau oke saja dan sudah tahu saya narik uang semacam ini. Ya. Nanti kita selesaikan itu. Saya nanya ayah saya dulu. Saya apa? Ayah saya sudah menyetujui, nanti kita urus baik-baik saja katanya gitu. Ya. Atau terakhir dia nganggap udah nggak apa-apa, nanti saya kembalikan uangnya. Nggak ada yang salah di sini. Ya. Nggak ada pelanggaran di sini. Ya. Saya kemarin cuman memang ada perlu. Ya, dan nanti saya kembalikan uang itu ke perusahaan. Nggak masalah, nggak usah ribut-ribut kamu. Jadi itu ya. Ini alasan yang mungkin, tanggapan yang mungkin kita harus antisipasi kalau kita bertemu kembali dengan si Tommy tadi. Nah, sekarang kita harus siapkan apa saja apa yang harus kita bantah dari situ ya. Nah, sebelum sampai ke situ, kita coba juga pikirkan ya apa yang dipertaruhkan oleh pihak-pihak utama dalam hal ini. Sebenarnya sudah di bagian sensitivitas etis tadi sudah juga kita lakukan, cuma di sini kita coba ulang. Ya. Pertama itu adalah Tommy sendiri jelas dia bertaruh sesuatu di sini. Ya, reputasi dia akan tidak baik karena menurut kita dia sudah melakukan kecurangan. Ya.
Secara objektif sebenarnya melakukan kecurangan apapun alasan dia. Ya. Kemudian dampak ke ayahnya kita lihat juga ya. Ayahnya jelas amat malu ya. Kenapa anaknya justru membuat kacau perusahaan? Dia juga malu sama pemilik yang lain. Ya. Dia punya anak yang dipercayai agar bisa meneruskan, tapi ternyata apa, menyalahgunakan kepercayaan itu. Ya. Kemudian pemilik lain juga akan kalau tahu seperti ini akan jelas mereka marah. Ya. Kalau mereka dikasih tahu tambah marah lagi. Mereka akan memandang si Kevin ikut kong kali kong atau bekerja sama dengan ini karena mendiamkan dan tidak melaporkan itu ke mereka. Konsekuensinya ke Kevin sendiri, ya bisa jadi dia dipecat, ya karena dia dianggap dia tadi kalau melakukan eh, mengungkap masalah ini maka dia jelas dipecat, ya bisa dianggap macam-macam tidak menuruti perintah atasan dan sebagainya. Di sisi lain perusahaan itu dipertaruhkan juga kemungkinan dia untuk dapat kredit dari bank gimana nih, ya kelanjutannya bisa bisa tidak jadi, ya. Kemudian integritas si Kevin sendiri juga dipertaruhkan dalam hal ini. Ya, bukan hanya dia kehilangan pekerjaan, tapi secara kode etis, ya, secara profesional, kalau dia tidak melakukan tindakan yang seharusnya, dia akan dianggap tidak berintegritas dan tidak memenuhi persyaratan etis. Itu kita pikir juga, ya. Nah, karena seperti itu, eh, kita harus coba tangkis, ya. Dan sebelum kita menjawab tadi alasan-alasan si Tommy tadi, kita juga memikirkan yang ketiga. Apa faktor-faktor atau enabler yang dapat kita gunakan untuk memengaruhi mereka yang tidak setuju dengan Anda? Nah, terutama mempengaruhi si Tommy tadi. Enablernya itu mungkin pertama Kevin dapat meminta Tommy untuk memberikan dokumentasi pendukung. Ya, kenapa dia mengambil uang yang 300 juta selama 3 bulan tadi itu apa kira-kira? Kalau itu bisa dibenarkan, oke lah. Ya, kalau ternyata itu tidak bisa diberikan, ya berarti memang fiktif. Ya, memang itu diambil untuk keperluan pribadi dia. Jelas kita punya kekuatan yang lebih di sini. Ya, ternyata memang itu benar-benar kecurangan. Ya. Dan ketika kita membuktikan bahwa itu adalah kecurangan, dia mungkin eh, oke, saya mengaku, istilahnya mengaku ya confess. Dia melakukan pengakuan bahwa dia memang melakukan itu, dia mungkin akan mau balik, oke saya kembalikan. Ya, tapi kamu diam saja, saya akan kembalikan. Atau kita juga mencoba menggunakan pengaruh bapaknya. Ya. Kalau kita laporkan itu ke bapaknya, jelas dia akan malu. Ya. Dia mungkin akan dimarahi, dianggap merusak reputasi, dianggap mengganggu kepercayaan, itu bisa dianggap seperti itu. Ya. Kita bisa gunakan kalau dia segan dengan bapaknya itu bisa dijadikan enabler kita. Ya. Pak Tommy, kalau sampai bapak tahu gimana nanti, ya. Coba kita bereskan ini. Ya. Secara akuntansi, saya harus harus mencatat ini. Kalau memang ini ada buktinya, kalau Anda nggak bisa berikan buktinya, ya sudah sementara apa? Sementara dianggap berhutang, nanti dia mengembalikan. Ya. Daripada bapaknya tahu, ya kan? Nah itu ya coba meyakinkan seperti itu. Ya kita bisa meyakinkan seperti itu. Kemudian ketiga dia apa? Kita berusaha mengingatkan dia. Ya, oke lah dia mungkin berpikirnya pendek saja mungkin Tommy itu. Cuman coba kita uh, apa kemungkinan jangka panjangnya seperti apa? Kalau uang perusahaan terus diambil Tommy, ya ini perusahaan ini nggak akan bisa terus bertahan hidup, nggak akan lancar roda perusahaan. Ya kelangsungan hidup perusahaan akan dipertanyakan. Banyak kasus kejadian di perusahaan-perusahaan lain, kalau uangnya diambil seperti ini, perusahaannya nggak akan lama hidupnya. Ingat, Anda masih muda, ya. Masa depan Anda di perusahaan ini. Coba dibangunlah perusahaan ini, ya, menjadi besar, ya, sukses nantinya, ya. Mungkin kita harus berkorban dulu sekian lama ini
berhemat-hemat dulu, ya, menekan biaya dulu. Ya, nanti setelah perusahaan sukses berkembang, saya yakin kita dapat imbalan yang sepantasnya nanti, ya, gitu kan. Bisa diajaklah berpikir secara panjang, bukan jangka pendek, ya. Kita melihat konsekuensinya. Kemudian Kevin juga dapat menggunakan pengaruh tersebut untuk mengancam akan mendatangi semua pemilik jika Tommy tidak mengakui kesalahannya dan mengambil tindakan korektif. Oke, kalau dia tetap nggak mau, mohon maaf, saya laporkan ke Bapak, saya laporkan ke Pak Johan, Ibu Susan, ya. Kalau nggak mau memperbaiki, ya. Karena atasan yang paling atas adalah mereka, pemilik, bukan si Tominya, ya. Mereka yang paling dipertaruhkan dalam hal ini, ya. Terus berikutnya, Kevin juga harus memiliki tanggung jawab etis bahwa dia harus memberitahu pemilik, ya. Sebagai bawahan kita nggak boleh diam saja kalau terjadi sesuatu, mereka harus dikasih tahu, ya. Dan kalau kita lapor kepada pemilik yang tidak terlibat dalam hal ini, yaitu dua orang tadi itu, ya, mereka akan jadi sekutu atau pendukung kita kalau ternyata eh, kita diperlakukan tidak baik oleh si Tommy tadi itu. Mereka akan membantu melawan alasan atau reservasi yang diberikan Tommy atas tindakannya. Dan reputasi kita juga akan dipertaruhkan dalam hal ini. Tadi sudah dibahas, ya. Jelas akan enabler kita akan berkaitan dengan tanggung jawab profesional Kevin sebagai seorang akuntan. Nah, setelah menimbang-timbang tadi, ya, ini saya punya duduk apa, posisi kuat kalau saya harus melibatkan kepada pemilik lain, ya, karena mereka akan mendukung saya. Saya nggak tahu dengan si bapaknya tadi, ya. Kalau bapaknya ternyata eh, bersikap fair saja, tidak melindungi anaknya, bisalah kita laporkan. Kalau ternyata tidak, ya, kita harus hati-hati dengan bapaknya, ya. Ada orang tuanya mungkin menutup-nutupi kesalahan anaknya, ya. Nah, ini dalam kondisi seperti itu, ya, eh, seperti apa harus ditimbang juga. Jangan-jangan nanti pemilik akan konflik, ya. Si Pak Jayadi ini akan berkonflik dengan pemilik-pemilik lain gara-gara kasus ini. Ya, posisi kita akan jadi repot. Cuman sebagai akuntan kita tetap harus punya tanggung jawab, ya. Eh, Memegang itu, ya. Tentu saja dengan proses yang baik, ya. Jangan sampai juga ini terjadinya konflik berantakan dan sebagainya, ya. Itu, ya. Kemudian apa tanggapan yang tepat tadi itu, ya. Setelah kita memikirkan tiga langkah itu, apa yang tanggapan kita yang harus kita anggap sebagai yang paling kuat dan meyakinkan, ya, untuk setiap alasan atau resolusi yang diajukan oleh si Tommy tadi, ya. Kenapa tadi, ya? Kenapa kamu kok sudah saya bilang agar tidak mengurusi hal ini? Nanti begitu saya masuk kerja saja, kamu lancang, ya. Kita harus menjelaskan saya ini akuntan, saya ini harus bertindak dengan cermat, ya. Setiap ada pencatatan akuntansi saya harus tahu, ya. Waktu saya mengecek masalah pembayaran dengan vendor, saya memang mengecek itu, ya. Dan itu juga saya terapkan di kasus ini, ya. Sebagai akuntan saya punya kewajiban agar semua pencatatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan penggunaan uang untuk keperluan pribadi semacam ini tidak dapat dibenarkan, ya. Dan karena ini menyangkut uang perusahaan, pemilik yang lain juga harus tahu. Saya harus jujur melaporkannya seperti apa. Itu tugas tanggung jawab saya sebagai seorang akuntan. Itu kita bisa jawab seperti itu, ya. Kemudian juga Kevin bisa menekankan pada Tommy tadi bahwa mengambil dana perusahaan tanpa persetujuan itu sama saja dengan mencuri, ya. Hal itu melanggar norma etika, tidak ada alasan untuk membenarkan melakukan itu. Oke, tadi Angga nganggap ini perusahaan pribadi, ya. Tapi di situ ada pemilik lain loh, dua orang itu. Sudahkah mereka setuju Anda mengambil? Kalau mereka ada setuju, ya oke lah seperti itu. Tapi sekarang kita tanyakan apakah mereka setuju? Jangan-jangan bukan. Nah itu, ya. Jadi kita harus mempertanyakan kalau dia menganggap itu tadi itu, ya. Kemudian kalau dia menggertak tadi bapak saya sudah tahu. Nah sekarang kita tanya baliknya, benarkah bapaknya sudah tahu? Ya. Sebaiknya kita ketemu saja dengan Pak Jayadi. Benarkah bapak menyetujui mengambil uang ini? Ya.
Nah kalau jangan nggak usah, kamu tanya loh, benar Tommy gitu. Saya harus nanya Bapak kalau memang setuju, berarti kita harus catat ini sebagai pengambilan pribadi, ya, dan disetujui oleh pemilik. Itu lebih tepat saya melaporkan seperti itu, ya. Keras tampaknya ya si Kevin ini kalau dia bertindak seperti itu. Tapi seorang profesional harus begitu, ya harus tegas, ya. Kita akan dihargai kalau kita punya ketegasan secara profesional, bukan seorang yes man begitu saja, ya. Kemudian Kevin dapat menjelaskan kepada Tommy bahwa kalau dia mengaku oke lah sudah melakukan, itu nggak cukup loh hanya mengembalikan begitu saja, ya. Kalau oke, saya setuju mengembalikan dan kamu diam saja lah, saya nanti akan selesaikan ini baik-baik, ya. Bantu saya, ya. Tolong, saya akan mengembalikan 300 juta itu, saya bayar lagi ke perusahaan, ya. Anggaplah itu sebagai pinjaman sementara, ya nanti saya akan coba ini kan perbaiki. Nah sekarang oke lah secara akuntansi itu beres, tapi percayakah Anda tidak akan melakukan itu ke depan lagi? Ya kan? Saya yakin dia akan cari kesempatan lain, ya, yang lebih canggih lagi tanpa sepengetahuan Kevin, ya. Karena kebiasaan itu akan terus-menerus berulang kalau dia tidak ditegasi, ya. Jelas ada upaya yang harus lebih tegas, ya, terutama memperbaiki pengendalian internal, ya. Ini di sini kan kenapa ini terjadi? Karena kita tahu pengendalian internal di kasus ini nggak jalan, ya. Kita kenal dalam pengendalian internal, sistem pengendalian internal, pemisahan tugas harus ada, ya. Jadi tugas itu eh, harus dipisahkan antara tiga fungsi. Pertama fungsi eh, menyetujui atau otorisasi, fungsi mencatat, fungsi memegang, ya, custodian. Itu tiga hal itu harus dipisahkan. Kalau dirangkap itu mereka akan mudah melakukan kecurangan, ya, karena bisa ditutup-tutupi sendiri. Dia yang memegang uangnya, dia yang mencatat, dia yang menyetujui, ya. Di sini semua tiga ini dilakukan oleh si Tommy ini, ya. Dia menyetujui pembayaran, dia melakukan pencatatan bukti pendukungnya, ya, ke jurnal, ya. Di sini si Kevin itu hanya sebagian mengerjakan, jadi sebagian si itu boleh mengerjakan si Tommy tadi itu. Kemudian dia megang uangnya juga. Nah itu tiga hal itu sudah salah sebenarnya, ya. Jadi kalau itu nggak dibenahi, si Tommy akan mengulangi lagi. Jadi untuk melakukan pembenahan internal control itu pemilik harus tahu, ya. Tidak bisa dilakukan sendiri karena atasan yang atas lah yang akan mengatur bagaimana pemisahan tugas itu, mencegah adanya perangkapan tugas, itu atasan yang top manajemen yang harus menentukan. Nah itu harus seperti itu, ya. Harus ada hal yang mendasar yang harus diperbaiki. Oke, dia menyelesaikan masalah ini baik-baik. Anggaplah seperti itu. Tapi kalau apa perangkat dasar sistem pengendalian internalnya nggak dibenahi akan terus-menerus berulang masalah ini nanti, ya. Dan pemilik harus dikasih tahu, ya. Kalau dia tidak ngasih tahu, dia akan dituduh sebagai bagian dari masalah. Si Kevin juga akan dituduh, kenapa Anda diam saja? Kalau nanti toh ketahuan, ya, kenapa Anda diam saja? Kami nggak dilaporin, salah kamu. Ya, justru dia disalahkan lagi, dipecat juga. Kamu dianggap terlibat, ya mungkin dia dilaporkan ke profesi ini akuntan nggak beres satu ini katanya kayak justru nggak memberitahu kami, ya justru tidak jujur, justru tidak berintegritas, tidak objektif dan sebagainya, ya. Eh, Kevin harus skeptis akan kemungkinan seperti itu, ya. Eh, dan supaya dia tidak kehilangan pekerjaan jelas akan diatur lah cara yang baik seperti yang pasti kalau dia lapor ke pemilik yang lain dia akan dipertahankan orang ini bagus nih berintegritas kerjanya, ya, tahu menjaga kepentingan baik terhadap perusahaan, ya, bukan hanya bawahan yang mudah ditekan begitu saja, ya. Nah seperti itu kira-kira contoh bagaimana kasus kita menghadapi suatu dilema etis, ya. Jadi yang kita diskusikan beberapa minggu yang lalu berkaitan dilema etis contoh seperti ini. Ya, ada sesuatu yang salah dan kita harus bertindak terhadap itu, ya. Dan sebagai seorang profesional kita harus mengambil prinsip, ya. Kita punya prinsip dasar 5 tadi itu, ya. Berintegritas, objektivitas, cermat, menjaga kerahasiaan dan bersikap profesional, ya. Kalau ada sesuatu yang melanggar itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus identifikasi langkahnya seperti apa dan berani menghadapinya. Tapi tentu saja ada proses, ya, ada proses yang taktis dan strategis sehingga kita tidak terdampak serius karena masalah ini. Kita selamat istilahnya, ya. Memang dalam konteks yang ekstrim atau yang ini apa mungkin dipecat bisa jadi, ya.
Cuman kita tadi itu ya, kita akan selamat secara reputasi. Kasus-kasus skandal besar di Amerika, di Indonesia juga ada, yaitu karena ada yang melaporkan kasus itu, whistleblower istilahnya, ya. Dia mungkin sial di awalnya, orang itu dipecat, ya, difitnah, tidak diberi jabatan dan sebagainya. Tapi begitu kasus terungkap ke publik, dia dianggap sebagai pahlawan karena dia melaporkan masalah itu. Ya, dia tidak tinggal diam, ya. Dia berani mengatasi masalah itu, ya, melaporkannya dan membantu penyelesaiannya. Nah, itu kan lebih baik, dia profesional, ya. Ketimbang kita hanya berdiam diri, takut kehilangan pekerjaan, takut kita dianggap lancang, ya, justru itu tidak membuat dia selamat. Banyak orang akhirnya di perusahaan itu, mereka yang berdiam diri tadi itu akhirnya nggak selamat semuanya, ya. Perusahaannya bubar, dia di PHK, dia dianggap bagian dari masalah, bersekongkol dengan si pelaku tadi itu. Kenapa Anda diam saja? Saya profesional, Anda nggak boleh diam saja, gitu kan? Nah itu, ya, jadi dia justru tidak selamat. Mencari selamat justru tidak selamat, kan? Eh, Kalau misalnya dia bekerja di PHK tadi ya, cari kerjaan tempat lain, si perusahaan lain akan menanyakan, oh Anda dari mana sebelumnya? Oh dari Enron. Di bagian apa dulu? Di bagian akuntansi. Oh, saya nggak terlibat waktu itu. Nggak mungkin Anda nggak terlibat. Anda tahu. Nah, berarti jadi dia punya nama jelek sudah karena terlibat di kasus itu, walaupun dia tidak melakukan apapun di kasus itu. Ya, dia tidak selamat justru karena dia dulu pengen cari selamat. Ya, itu yang ini. Ya. Kadang kita harus berani mengambil sikap tegas seperti itu. Itulah seorang akuntan yang profesional bertanggung jawab atas pekerjaan. Oke, itu ya penjelasan saya atas kasus ini. Ya, Eh, ada pertanyaan sebelum saya ini atau tanggapan? Bapak mudah aja ngomong begitu. Kalau nyatanya sulit, Pak. Ya saya paham, yang sulit memang. Kalau kita berani tegas seperti ini, sulit, banyak tantangannya. Saya juga paham. Cuman inilah harusnya, saya harusnya seperti itu. Ya, Eh, apa? Kita harus berani, ya, harus berani dan apa? Itu dipupuk terus-terusan, ya. Saya yakin orang akan lebih menghargai kalau kita berpegang sama prinsip kita. Ya, orang nggak akan main-main dengan kita. Ya, kita punya prinsip yang harus kita jaga, ya, integritas, objektivitas yang dijaga itu merupakan modal kuat menjaga reputasi kita. Dan apa? Jangan terlalu berpikir jangka pendek tadi itu, ya, tapi kita pikir jangka panjang, ya, dan menjaga kemaslahatan semua orang. Ya. Kepentingan orang banyak, kepentingan publik, kepentingan perusahaan harus juga dipikirkan. Ya. Nggak hanya demi keuntungan orang-orang tertentu saja. Kalau Anda diajak terlibat atau atasan Anda melakukan kesalahan, jangan berikut. Ya. Lagi terjadi kasus-kasus korupsi, ya. Kadang-kadang orang yang melakukan itu mencari kambing hitam. Biasanya anak buahnya yang jadikan kambing hitam. Nah, ketimbang Anda jadi kambing hitam, lebih baik Anda tegas-tegas dari awal, ya kan? Lebih selamat kita. Ya. Oke, seperti itu, ya. Pembahasan kita untuk kasus yang ini, ya, kasus Ace Manufacturing, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan kepada Anda kalian mengenai eh, kasus ini, ya.